Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa taqwa, fa innal jannata uiddat lil muttaqin, wan naru uiddat lil kafirin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, salat tarawih, Masjid Salman ITB rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memasuki malam ketiga untuk pelaksanaan ibadah tarawih di Masjid Salman yang kita cinta. Allah menitipkan kepada kita kesehatan jasmani kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita pada kesempatan ini. Kesehatan ruhani sehingga Allah mengizinkan kita semua berkumpul di rumah Allah yang bernama Masjid Salman ITB. Ini adalah nikmat yang terbesar. Allah masih mematrikan dalam hati sanubari kita berupa keimanan dan keislaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menghaturkan selamat datang di Salman ITB. Tidak lupa kita juga haturkan sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi yang mulia, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita taat dan patuh atas sunnah-sunnahnya, contoh-contohnya, sehingga kita menjadi umatnya yang sekarang ini sama-sama mengagungkan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan serta mengharapkan ridha Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah yang melandasi kita semua, sehingga kita pada kesempatan ini berbondong-bondong. Yang jauhnya, yang dekatnya, bahkan alhamdulillah, ya, kita kedatangan qori terbaik, da'i terbaik, datang dari ibu kota, dari Jakarta, sekarang membersamai kita dan barusan menjadi imam salat isya sama-sama kita. Insya Allah beliau pun akan menjadi imam salat tarawih dan witir bersama kita. Dalam kesempatan lain, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan edukasi kepada para sahabat. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun. Sungguh telah datang bulan Ramadan. Bagaimana karakteristik bulan Ramadan itu? Pertama adalah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu kalau dalam bahasa para ulama disebutnya itu ziyadatul manfaati. Kita akan memiliki rezeki, kalau yang berkah itu, rezeki itu efektif. Ada tromol di depan kita, kita tidak biarkan lewat begitu saja, tapi kita gunakan handphone kita, QRIS untuk mengisi.
terselip uang di saku koko kita atau saku kemeja kita, kita titipkan di sana. Karena disitulah kebaikan yang Allah janjikan, sesuatu yang sunat dilakukan di bulan luar Ramadan, maka Allah ganti dengan pahala wajib. Artinya pahalanya itu pahala wajib. Berarti akan berlipat ganda. Dan alhamdulillah kita saksikan tadi jamaah kita yang menikmati hidangan Allah. Yang nama takjil atau makan setelah takjil, ya, dan nanti sahur juga kita siapkan. Itu lebih dari 1000-an orang. Ya. Baik yang kita bagikan di ruang utama di Masjid Salman ITB ini atau masjid-masjid sekitar Salman. Jadi kami ya bersama-sama dengan Rumah Amal Salman, wakaf juga selalu ya mendistribusikan titipan dari para donatur, dari para munfik, dari para wakif, ya, untuk didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu, Allah mewajibkan, memfardukan kepada kita, ya, untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, dan kita alhamdulillah ya tahun 1446 Hijriah ini Ramadan kita ini sangat harmonis. Ya. Walaupun di saat-saat mau melaksanakan taraweh di malam pertama itu kita mesti menunggu dengan penuh sabar ya, karena beberapa titik yang dijadikan pusat untuk melakukan ru'yat ya, itu ada terkendala dengan cuaca yang tidak mendukung, tapi ada sebagian tempat yang paling barat ya di Aceh sana itu memberikan kesaksian bahwa hilal terlihat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama kita. Ya, jadi ini alhamdulillah. Lalu apalagi sifat-sifat yang Nabi gambarkan di bulan Ramadan ini? Tuftahu fihi abwabul jannah. Ya. Allah menutup. Jadi tuftahu itu ditutup. Ya, pada bulan Ramadan itu Jadi tuftahu itu dibuka. Kalau fataha yaftahu membuka. Kalau futiha yuftahu itu binanya bina majhul, jadi dibukakan. Semua pintu-pintu surga, artinya semua pintu-pintu kebaikan itu oleh Allah diberikan kesempatan terbuka lebar. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, silahkan mau pilih yang mana sebagai pintu gerbang kebaikan memasuki surga Allah. Mau dengan infak, mangga. Dengan sodakoh, mangga. Atau dengan sendirinya misalnya saya mau kirim ya hidangan takjil gitu kan, silahkan. Tinggal dikoordinasikan dengan para panitia ya. Dan alhamdulillah di Masjid Salman yang kita cintai ini, nama panitia itu tergabung dalam P3RI. Apa itu? Panitia pelaksana ya ibadah Ramadan dan Idul Adha. Siapa mereka? Mereka itu adalah terdiri dari para mahasiswa. Boleh jadi putra-putri Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya. Yang lagi tholabul ilmi, baik kuliahnya di ITB, di Unpad, di UPI, di Unisba, di Unpas, Unikom, sampai ke UIN, bahkan tidak jarang ada yang dari luar kisaran Bandung. Ada yang dari Tasik. Ya. Jadi ini sangat membahagiakan. Jadi yang melaksanakan juga takmirnya itu adalah mahasiswa. Ya, mereka diedukasi, mereka dilatih untuk punya tanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab mengatur sub-sub untuk pelaksanaan ibadah. Ada yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan bagaimana pembagian
ta'zil, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan itu mohon dimaafkan. Dan tidak jarang biasanya itu orang tuanya juga merasa bangga. Ya, kadang-kadang ketika 10 hari terakhir orang tuanya menyertai putra-putrinya yang jadi panitia di masjid ini. Ya, ikut hadir menjadi para muktakifin. Ya, orang-orang yang beritikaf di sini. Insya Allah. Ya. Lalu apa lagi? Kemudian Kangjeng Nabi memberikan edukasi wa yuglaku fihi abwabul jahim. Sebaliknya kalau pintu surga dibuka lebar-lebar, maka pintu-pintu neraka ya, dari yang besar sampai yang kecil itu oleh Allah akan ditutup rapat-rapat. Nah, tentang hadis ini ada beberapa ulama yang menafsirkan baik secara hakiki, kalau secara hakiki ya memang pintu neraka ditutup. Tapi ada juga yang secara majazi. Kalau majazi itu bagaimana itu aplikasinya? Artinya celah-celah untuk berbuat maksiat itu oleh Allah dipersempit. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada neraka di bulan Ramadan ini, itu adalah sesuatu yang kekecualian, berarti karakter dia itu ketika di luar Ramadan itu lebih gila daripada itu. Ya, untung adanya Ramadan, ya, piraku te era, ya. Nah ini, jadi bulan Ramadan itu untuk mengevaluasi. Jadi tempat-tempat yang menjadi tempat maksiat juga itu pemerintah kita alhamdulillah kondusif ya. Mudah-mudahan bukan hanya di awal Ramadan tapi terus sampai kepada pelaksanaan Ramadan itu bisa terlaksana secara paripurna. Tentu saja membutuhkan sokongan, doa, bantuan dari kita sebagai warga negara yang baik. Wa tughallu fihi syayatin. Yang berikutnya karakteristik daripada bulan Ramadan atau yang sekaligus menjadi keutamaan bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Ya. Jadi biasanya itu setan itu yang mempropaganda manusia, yang memprovokasi manusia. Ya. Setan itu akan berkoar-koar. Hei, ayo, kita perbuat maksiat supaya suatu saat kamu meninggal, kamu masuk neraka. Ya, itu setan. Ya, tapi tidak ada dalam kamusnya setan kemudian ditangkap sebagai narapidana, enggak pernah. Kenapa? Karena setan hanya memprovokasi. Ya, oleh karena itu pertahanan dengan saum itu, saum bisa menjadi tameng buat kita. As-saum wijaun. Saum itu adalah tameng buat kita untuk menghadapi musuh kita yang paling dahsyat. Setan. Ya. Bagaimana cara kerja setan? Setan biasanya masuk ke dalam diri kita. Ya, dalam aliran darah kita. Inna syaiton jaro ala majrid dam. Jadi setan itu nanti masuk melalui aliran darah kita, makanya dilemahkannya itu diantaranya menurut para ahli ya dengan saum. Karena dengan cara yang lain tidak bisa. Kalau dengan saum ya itu insya Allah dan ini sudah terbukti ya para nabi, para aulia, para sahabat ya para ulama itu membuktikan cara yang paling efektif mengendalikan kekuatan setan itu dengan mengendalikan hawa nafsu. Apa? Yang paling kuat adalah dengan saum. Ini diantaranya. Dalam salah satu surat Yasin, Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adama. Bukankah aku sudah edukasi engkau wahai anak Adam? Allah ta'budus syaiton. Untuk tidak pernah engkau mengabdi kepada setan. Wa ni'buduni, kata Allah, beribadahlah kepadaku. Hadza siratum mustaqim.
inilah jalan yang paling menyelamatkan, jalan yang paling lurus. Nah itu setan tuh berkelindan dengan nafsu. Ya, menurut para sufi, nafsu itu tidak bisa dibunuh. Makanya dalam Islam tidak boleh membunuh hawa nafsu. Laki-laki tidak boleh mengkebiri diri untuk menghindari nafsu syahwaniyah, nafsu syahwat. Tidak boleh. Ya. Karena bukan itu jalan terbaik, tapi nafsunya itu dikendalikan. Dikendalikannya dengan apa? Dengan ibadah. Jadi ibadah ini adalah salah satu bentuk tarbiyah dari Allah, bentuk pendidikan dari Allah supaya manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu inilah musuh kita yang paling besar. Ya, musuh kita yang akbar itu nafsu. Ya, kita ingat bagaimana sejarah Kangjeng Nabi ketika pulang ya melaksanakan perang Badar. Perang Badar itu perang dahsyat pada masa itu. Ya, 2 Hijriah kalau tidak salah apa ya. Pada saat itu pokoknya ya, perang terdahsyat. Kekuatan pertahanan antara kafir Quraisy itu berbanding jauh sekali. Ya, 1.000 orang pasukan infanteri, kavaleri dengan persenjataan yang sangat canggih. Ya, perbekalan juga yang sangat memadai, harus menghadapi 300 pasukan muslim yang tidak terlatih. Ya, jangankan pandai berperang, memegang senjata pun bergetar. Ya. Bagaimana ini mempertahankan itu? Tapi Allah memberikan kekuatan melalui Kangjeng Nabi Muhammad, kau jangan gentar. Aku ada di belakangmu, aku akan memperkuat pasukan dari sahabatmu yang masih kecil, aku akan turunkan beribu-ribu malaikat yang sudah mampu bisa mengendalikan pertahanan dan senjata-senjata mereka. Dan itu terjadi. Ya, itu terbukti dalam sejarah. Kemudian ketika mereka pulang dari perang Badar itu, akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, "Wahai para sahabat, ke sini, ke sini, ke sini. Ingat kalian semua, kunna narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini baru pulang dari jihad kecil. Sahabat protes, "Ya Rasulullah, perasaan kami itu, saya sampai terkencing-kencing menghadapi pasukan kafir Quraisy. Karena mereka sudah tapis memainkan senjata. Kalau kami misalnya meleset sedikit, kami bisa mati. Kenapa itu masih dibilang perang kecil?" Kata Nabi, betul. Ya, yang kau hadapi itu musuh yang nyata. Musuh yang kelihatan. Kalau ditonjok, mereka bisa melawan, menonjok kamu. Tapi ada musuh yang tidak kelihatan, tapi ada di dalam diri kamu. Apa itu? Maka itu adalah hawa nafsu. Ya, demikian sahabat mendengar penjelasan dari Kangjeng Nabi seperti itu, maka mereka sadar, oh iya. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang diajarkan oleh engkau supaya kami bisa mengendalikan hawa nafsu?" Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menggiring kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita bisa menyaksikan, baru-baru ini kita dikagetkan oleh tertangkapnya beberapa oknum yang mengoplos BBM. Di tengah-tengah masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM, di situ selektif mana yang boleh beli Pertalite, mana yang tidak boleh. Ternyata ada sebagian yang oleh setan dipropaganda, masuk kepada nafsu-nafsunya mereka, kemudian mereka melakukan kong kalingkong perbuatan yang melawan hukum. Tapi Allah tidak membiarkan mereka. Mungkin dalam pandangan manusia mereka seolah-olah mau selamat. Tapi Allah tidak akan mengizinkan. Karena Allah maha waspada. Innallaha khabirum bima ta'malun. Akhirnya oleh Allah dibuka aibnya itu. Dan sekarang mereka harus menanggung malu. Itu sekelumit contoh. Ya. Nah ini ibadah saum itu insya Allah. Sebagai benteng pertahanan. Sebagai tameng yang sangat kuat. Kemudian
disifatkan oleh Kangjeng Nabi yang berikutnya, bahwa pada bulan Ramadan itu ada suatu malam. Nah ini kita harus catat. Fihi lailatun khairum min alfisyah. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang kalau kita beribadah pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Kalkulasi matematis, menurut anak-anak mahasiswa eksak, katanya 1000 bulan itu plus minus 80 tahun. Bisa dibayangkan. Saya usia 60 tahun, Bapak ada yang 40, 30, tinggal tambahkan 80 tahun. Maka itu kebaikan yang namanya sebagai malam qadar. Maka dari sekarang ini, ya mulai ini kita malam ketiga, kita persiapkan terus jaga yang namanya stabilitas dari keimanan kita. Ya, ibu-ibu juga sama. Jangan sampai nanti gini, pasti ya, karena ada nasihat ulama yang mengatakan al-ujratu biqadri masyaqqah. Jangan lupa nih, ya. Jadi besaran pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan yang akan diterima Bapak Ibu. Ya, ingat. Biasanya itu malam qadar itu ya para ulama ya mengestimasinya itu dengan akurat itu menurut manusia ya. Itu pada 10 malam ganjil terakhir. Tapi jangan lupa, seringkali pada malam-malam itu kita harus berjibaku. Berperang dengan kepentingan untuk menyiapkan kue-kue Idul Fitri, baju-baju Idul Fitri, bahkan mudik. Ini jangan lupa. Apakah memang nggak boleh untuk menikmati? Boleh, tapi jangan sampai tertinggal kesempatan untuk mendapatkan malam qadar itu. Ya, jadi ada triknya dong. Ya, apa triknya? Tetaplah hati kita mengait kepada masjid-masjid yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, itu diantara dari kelebihan bulan Ramadan. Yang berikutnya, bulan Ramadan ini yang harus kita catat, jangan sampai ketinggalan, adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-ayah. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah 185 pun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi itu secara tekstual disebutkan bulan Ramadan itu kenapa sangat mulia? Karena pada malam ini adalah diturunkannya Al-Quran. Selain diturunkannya Al-Quran, malam itu tuh diturunkannya malam qadar. Makanya kita biasakan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan tilawatil Quran. Nah, sekaitan dengan tilawatil Quran, kami di sini, Salman menyediakan pelayanan yang namanya tahsin atau teras tahsin. Ya, untuk Bapak Ibu, Akang Teteh yang ingin meningkatkan kapasitas membaca Al-Quran seperti tadi itu ya, Al-Mukarram, imam kita, Imam Isya dan Imam Maghrib, itu bisa diajar. Ya, silahkan. Ya, biasanya kalau hari Rabu, hari Kamis itu kami sediakan di Selasar sebelah kanan atau selatan dan juga di sebelah timur. Mangga. Atau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu kesempatannya sempit. Saya kalau misalnya via online boleh. Atau misalnya saya ini pejabat. Tolong deh supaya nanti ustadznya yang datang. Insya Allah kami akan sediakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kebaikan yang berikutnya itu tadi itu ya. Tadi itu sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita pancing keberkahan supaya terus bertambah menghampiri kita. Perbanyak infak, perbanyak sodakoh, perbanyak juga wakaf. Kenapa? Suatu saat Kangjeng Nabi ditanya, ayu sodakoti abdol ya Rasulullah. Sodakoh apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, as-sodakotu fi Ramadan. Sodakoh di bulan Ramadan. Baik. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk
menangkap kebaikan-kebaikan yang tadi sifatnya sudah saya sampaikan, ya. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk meraih sejumlah kebaikan-kebaikan itu. Demikian, wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.